Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Conam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Kabar baik buat teman-teman peternak ayam. Nah, saya ini lagi berkunjung ke salah satu peternak muda yang mungkin punya pengaruh baik, teman-teman. Saya di sini itu melihat bagaimanakah beliau ini bisa mengawali bisnisnya dari nol sampai sekarang. Apakah yang akan kita infokan? Pokoknya pantengin terus di channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya, nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu saya ajak ke belakang. Let's go. Lawan di balik beratnya tekanan. Lokasi kita hari ini tuh ada di daerah Desa Gading, Selopuro. Saya ditemani teman saya, Mas Ade. Halo. Baik, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan jumpa. Halo Mas Eka. Siap. Lagi berkumpul di sini, ditemani owner kita di tengah, Mas Krisna. Mas Krisna. Sudah ketemu di sini. Bagaimana nanti ceritanya? Kita boleh masuk dong pastinya. Ayo kita, Mas Ade. Dari kegagalan mengubah tentang. Kalau Mas Ade, ini teman apa ceritanya ini? Kita sebenarnya bukan teman sekelas juga ya. Bukan. Teman kumpul aja sebenarnya. Kumpul ngopi. Ngopi, tapi kita bikin ke depan itu kita menguntungkan. Jadi nggak cuma ngopi-ngopi aja. Jadi ngopi sambil bahas bisnis. Jadi Mas Krisna akhirnya ada ide, aku bikin ternak. Akhirnya Mas Krisna akhirnya ternak di ayam petelur ini. Di ayam petelur. Jadi Mas Ade ini kompornya Mas Krisna ceritanya. Awalnya bagaimana kok bisa punya kandang petelur ini? Dulu itu jualan ikan. Oh, jualan ikan. Ya, terus kan pas ngentas ikan itu sama ownernya itu dibilangin gini, awakmu nggak sir dolanan ayam. Aslinya sir, cuma belum 100% gitu loh Mas. Belum yakin? Belum yakin. Terus akhirnya tak kumpulin niat, akhirnya mau punya ketertarikan sendiri. Terus akhirnya terjun lah ini. Langsung terjun. Ya, langsung terjun. Itu diawali ngopi bersama pastinya. Bersama. Jadi di tempat kita peternakan kandang selubung itu saksi bisu. Jadi sebelum Mas Krisna terjun ya itu ya. Kita ngopi-ngopinya di kandang, bahas-bahasnya itu di kandang sana juga Mas. Di Selubung itu dibantu Mas Eka juga. Jadi ibaratnya begini, Mas. Mohon maaf sebelumnya. Jadi agak sedikit lucu. Apa lucu nih? Lucunya begini. Waktu itu Mas Ade kan sudah peternak broiler. Ya. Broiler, ya kan? Di dunia broiler. Nah, akhirnya Mas Krisna ada permintaan, minta saya pengennya di layer. Oke, baik, saya setuju. Tujuannya apa? Ketika Mas Ade panen nanti bisa tuker ayam sama telur. Gitu. Nggak usah beli. Jadi ketika Mas Ade panen ayam, tuker telur aja. Kalau mau telur ya tuker ayam kayak gitu. Ceritanya begitu. Barter aja. Nggak perlu beli kayak gitu. Jadi oke, masuk, yuk lanjut. Akhirnya dilaksanakanlah begitu. Biasanya temen nongkrong, temen-temen ngopi itu ya. Kalau satunya itu A, yang dua itu B, sama-sama A ya. A bukan B. Ini sampean A, ini B. Ini petelur Mas Krisna, sampean pedaging. Kalau dari ketertarikan Mas Krisna tersendiri sih Mas. Sebenarnya juga tertarik dengan Kayaknya dia cenderung ke petelur sih. Karena tadi kan mungkin bersinggungan dengan bisnisnya. Di lele juga. Jadi dari relasi dia sebelumnya udah ada. Dari dia beli lele-lele di kombongnya itu, akhirnya dia lebih cenderung ke ayam petelur. Ini mantap ya. Awalnya berapa ini Mas? Mulainya dirasukin oleh Mas Ade, Mas Eka ini berapa ekor awalnya? Dulu itu 210 Mas. 210 terus saya pelajari terus akhirnya punya ilmu sendirilah. Terus tambah lagi ini yang kandang baru ini. Ini jadi yang sebelah kanan saya ini ada kandang baru. Ya, ini kandang baru ini. Lamanya di mana? Di belakang. Yang Boleh lama kita di- yuk sambil jalan. Tempatnya berantakan Mas. Lewat sini. Ya, lewat sini. Oke, nggak apa-apa. Wah, ini hasil telur yang dipanen dari ini, teman-teman. Pakannya sebelah sini. Padat. Oh iya. Itu rumah-rumah. Iya. Rumah-rumah ada semua. Masya Allah. Ini rumah warga. Masya Allah. Terus di situ juga rumah. Itu kotorannya apa ada lalatnya? Kering. Iya. Menarik. Ternak ayam. Kalau saya masuk ke sini ya, kalau biasanya itu
bau atau apa. Kalau bau ada, Ya. cuman minim. Terus lalat mungkin ada tapi saya belum lihat ini di mana ya. Mungkin ada kalau Ya. 1 2 ya, Ya. cuman belum kelihatan. Hari ini belum nongol dia lalat ini. Yang penting itu kalau beternak di tengah kampung itu kuncinya kotorannya itu kering, Mas. Kotorannya kering. Ya kering. Kalau kering itu insya Allah nggak bau. Caranya Kalau kan ada tuh Mas yang katanya mainnya di obat. Kemarin itu aku udah nyoba Mas. Aku obat tapi nggak ada efeknya. Terus akhirnya mainnya dipakan. Kan rata-rata ayam petelur kan pakainya katulnya katul halus. oke. Terus tapi saya mix pakai katul ledok. Itu. Iya, yang kasar. Ah. Pengaruh di kotoran atau bagaimana? Pengaruh Mas. Karena kan kalau katul halus kan proteinnya tinggi. Oh, proteinnya tinggi. Iya tinggi terus nggak ada kan kalau yang kasar kan ada seratnya. Lah justru seratnya itu loh buat menyerap kadar air di kotorannya itu. Itu ngaruh ya? Iya, Nggak pengaruh. ada tambahan mungkin ya secara herbal Mas ya? Iya. Kunyit atau apa terus Alhamdulillahnya enggak. jamu-jamuan Kalau gitu. jamu-jamuannya nggak pakai Mas aku. Nggak. Asli murni-murni aja. Iya murni-murni aja. Kalau kan semuanya kan ada kekurangan dan kelebihannya tuh Mas. Iya. Kalau dipakein katul kasar itu telurnya itu nggak bisa kayak katul halus. Nggak bisa kayak kapul. Iya, dari segi warna, dari segi bobot. Kalau bobotnya itu lebih berat di katul Kasar. halus. Halus. Iya, Oh, memang sebenarnya. karena ada proteinnya. Proteinnya lebih. itu lebih. Cuma Bedanya sama kasar. kalau katul kasar itu bentuknya itu lebih besar, tapi cuma bobotnya itu yang kurang. Kurang. Kalau menurut saya. Jadi bagaimana? Milih kasar tuh harus akhirnya. Kalau saya kan lihat sikon tuh Mas, karena sikonnya di tengah perkampungan, jadi ya saya pakai katul kasar aja. Kasar. Cari aman Mas, cari aman. Jawab dengan hati yang tulus, merawat Mungkin ini bosnya ini harus kajarin, masih kasih di sini. Beliau ini kan pengen telurnya itu bobot, Oke. Baik. terus pengen nggak bau karena ini secara ilmu ya di lingkup sini ya mungkin Iya. buat peternak yang sudah profesional karena Iya. saya kan masih pemula. Baik, iya. Iya. Tolong dibantu mungkin secara ini ya pengennya tator halus tapi bobot dan tidak bau. Kan Oke, yuk kasih, baik. kan Iya. kasih. Sayang gitu loh nggak dimanfaatin. Ya nanti kita bantulah untuk melebkan apa ini formula pakannya itu nanti kita sesuaikan serat kasar ataupun protein kasar atau ini sehingga kotorannya juga tetap kering, produksi telurnya tetap beratnya tetap tinggi dan hende per harinya itu bisa maksimal kayak gitu. Dan alhamdulillah selama ini Mas Krisna ya mohon maaf sebelumnya tapi kalau saya bilang pasti banyak yang tidak percaya. Pasti banyak yang tidak percaya. Oh, kenapa? Tanya pada beliaunya sendiri aja, ownernya, bahwa produksi di atas 90% berapa bulan, Mas Krisna? Kemarin itu sampai Di atas 90%-nya. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan 7 bulan itu di atas 90 ya. Kalau 90%-nya itu hampir 9 bulan. hampir 9 bulan. Iya. Ini bertahap. Iya kan turunnya bertahap. Produksi telur itu kan lama-lama kan ayam semakin tua. Semakin tua itu akan semakin turun. Semakin turun. Iya, Iya. semakin turun. Tapi ini dari 7 bulan 9 bulan kok malah naik. Naik ya? Naik ya ke produksinya? Enggak. Stabil lah. Stabil. Stabil, jadi dibilang stabil kayak gitu. Dalam artian begini, ya non sewu, pada umumnya peternak petelur itu biasanya pada umumnya di atas 90% itu 4 bulan. 4 bulan? Iya, pasti dia turun di bawah 90%. Nah, Mas Krisna ini pemula, dia bisa 90% selama 9 bulan. Pasti ketika saya bilang seperti itu, peternak manapun pasti nggak percaya, Mas. Pasti nggak percaya. Oh, berarti ada rahasianya dong ini. Ketawa. Itu di balik layar aja. Di balik layar aja. Kenapa nggak dibuka layar ya, Bos? Nggak boleh itu. Di balik layar aja itu. Wah, masih di balik Iya, layar. layar. Ya, Nggak boleh disepil secara blur. nanti nyinggung mungkin ya. Tapi kalau pengen ngontak terus pengen Monggo. belajar secara Siap. langsung boleh lah ya. Siap, ya. Karena ya itu ya ada ilmu terus yang mungkin
beberapa orang ada yang cocok, ada yang enggak. Betul. Nah, tapi kalau tanya insya Allah dikasih ya. Ya. Kalau kan semua dapur pasti mempunyai resep Punya sendiri-sendiri. Sendiri. Tapi ya nanti kalau memang secara ini dibutuhkan ya dibagi lah. Ya. Ya teman-teman yang mungkin keterbatasan untuk berkomunikasi biar nonton aja udah langsung ngerti bisa supaya ilmu kita nanti dipakai dan jauh lebih manfaat. Jawa tangan teram. Oke, Mas Isa ini ya. Awalnya kan di sini ini. Ya. Kandang ya. Dulu itu separuh, Mas. Separuh saya. Ya, separuh ini. Separuh ini. Terus selama berapa ya? 8 bulan. Ya, lebih, Mas. Nah, 9-an lah. 9 bulan. Terus nambah ini. oh ini dulu. Ya, separuh Berarti dulu. ini 100. 210. Oh, ini 200. Ya. Ini 200, ini 400 dong ini. Ya. Ini dengan ukuran kandang berapa? Kalau ini kan dulunya kan nggak punya ilmu buat kandang, Mas. Jadi ngasal. Terus ini 3,5 kali 14. 3,5 kali 14 untuk 210 ekor, sebelah sini jelas cukup. Cukup, Mas. Jadi dulu yang sebelah sini kosong. 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 Oh, jalan 1 meter. Ya, ini 1 meter ini. Cukup. Sebenarnya terlalu cukup. Terlalu cukup, iya. Enak mending lebar daripada Anda. Ya. Jadi mungkin 3 meter cukup. Ya, 3 meteran lah. Dari total keseluruhan udah sekitar 1.000. 1.000 ekor. Oh, iya. Mungkin lebih lebaran sana Ya, ya. panjang yang ini. Heeh. Yang baru. Modal bangun kandang berapa? Kalau yang ini dulunya Kandangnya aja loh. Kandang sama kandangnya baterai. sekitaran 70. Kandangnya aja Iya. 70. Karena materialnya ini loh, Mas, dulunya. Materialnya. Kayu Jati. Rumah. Cor. Oh ya keren. Oh ada CCTV, jangan lupa itu CCTV itu penting itu. Oke, kandang 70. Terus isi ayam pada waktu awal 210 ekor berapa? 15 juta. 15 juta. Ya. Berarti 1 ekor berapa ini harganya? Sekitaran kalau dulu per minggunya itu 55, Mas. Terus saya belinya itu Per ekor 13 minggu. Berarti 5.500 kali 13. 70 lah. 70 sekian ya, teman-teman. Kali ini 210. Kalkulator ya, komen Ya. silakan. Monggo. Berarti Tapi sekitar pada saat itu loh, Mas. itu. Pada saat itu loh. Nah, sekarang Harga polet itu beda yang sama yang baru beda loh ya. yang Sana baru beda. itu dulu 68 per minggunya. 68. 6.800 per minggu. 6.800. Naik. Naik, Mas. Naik penyebabnya apa ini? Harga telur. Harga DOC itu. Ya, harga DOC. Terus DOC dipengaruhi oleh harga telur. Ketika harga telur naik, harga DOC pasti akan naik. Kayak gitu. Oh gitu. Mau nggak mau, akhirnya harga ayam siap telur naik. Harga per minggunya kayak gitu. Nah, Mas Eka kan sebagai pembimbing ya ini ya dari Mas Krisna, guru besar dong. guru besar. Nah, tanggapannya kenaikan harga DOC itu sinyal apa? Dipengaruhi. Kenaikan harga DOC dipengaruhi oleh harga telur. Harga telur yang naik. Harga telur yang naik. Ya alhamdulillah karena adanya MBG. Oh, Jadi, alhamdulillah. alhamdulillah karena adanya program MBG itu memang bisa sedikit menenangkan hati peternak bahwa kondisi harga telur itu jauh lebih stabil dan jauh bisa dikatakan bukan jauh tapi masih di atas HPP lah. BP lah. Kayak gitu. Kan kabarnya peternak petelur itu beberapa tahun yang lalu setelah corona terus beberapa tahun ini ya langsung nyungsep kan ini. Apakah ini artinya dengan program pemerintah di era presiden kita Pak Prabowo ini istilahnya memberi sinar harapan cerah buat peternak petelur? Ya bisa dibilang alhamdulillah begitulah. Jadi baik baratnya harga telur itu bisa stabil karena EBG. Yang kedua menurut saya itu karena jujur aja ada pembatasan DOC. Oh gitu. Ya, dari pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan DOC itu memang dibatasi biar sesuai sama konsum per kapita per tahun itu penduduk Indonesia itu berapa tuh sebenarnya. Kalau itu disesuaikan, insya Allah harga itu jauh lebih stabil. Jadi alhamdulillah ada program pemerintah itu yang ikut andil secara tidak langsung. Dia menganalisa kebutuhan telur itu berdasarkan kebutuhan
per kapita per tahun itu berapa, penduduk Indonesia itu konsumsi telurnya itu kisaran berapa, nanti populasinya disesuaikan dengan itu, dengan cara pemerintah itu membatasi DOC. Ya. Oke, mudah-mudahan ini terus berlanjut menciptakan peternak-peternak baru ini seperti Mas Rina yang masih berapa 1 tahun? 2 tahun ini bisa membangkitkan mungkin peternak-peternak lain, bukan malah mudah-mudahan ya. Harapan saya itu bukan malah pemerintah impor. Kalau kekurangan. Jangan ya Mas ya. Kasihan peternak kecil Mas. Loh, iya dong. Makanya kita ngonten ini kan juga harapan yang baik. Biar kalau misalkan Mang nih MBG lagi butuh telur banyak, daging banyak, ya ditingkatkan sektor peternakan. Ya mungkin masalahnya sudah konten banyak, sudah diinformasikan banyak, tapi pelaku peternaknya yang kurang, ya itu mungkin pemerintah yang lebih paham. Kita sebagai peternak ya memang membuat satu kandang ini kan sudah dengar tadi 70 juta, tidak kecil modalnya. Terus mboten Benar. nah itu kan juga menjadi pertimbangan juga, ya nggak kecil. Mungkin ada program-program yang bagus dari pemerintah supaya nanti timbul banyak peternak-peternak baru seperti Mas Krisna dan kawan-kawan ini. Jadi peluang. Setelah beternak Mas, apakah mungkin temennya atau apa itu tertarik nggak kira-kira? Banyak Mas yang tertarik, cuma nyalinya kurang. Menurut saya. Bilangin, Ya. mumpung di kita video ini. Ayo. Saya ternak aja nanggung-nanggung. Yo Mas sampai di modal. Sebenarnya kalau kita ngomongin modal, Mas Eka, Mas Ade, sampai dulu modal berapa sih ternak ayam? Modal nekat, modal wanita. Iya kan? Nah, kita kan berawal dari sewa waktu itu. Iya. Dari postal sampai bisa ngerak, rak open sampai semi close, sekarang mau kita upgrade lagi di close. Nah, ini dan kita mau bikin satu lantai 2 season rak. Wih, mudah-mudahan Iya, mimpinya terwujud semua ya. Amin, amin, Jadi amin. awalnya modal adalah tetap ya, tapi yang paling besar itu tekad yang kuat. Padahal waktu itu sebenarnya jalan itu belum ada ilmu Mas saya. Jadi yang penting saya bisa jalan dulu. Berani, intinya berani. Akhirnya ketemulah ini Mas Eka. Ketemu Mas Eka, akhirnya di cover lah sampai sekarang ini. Modal berapa awalnya? Awal ya, awal karena sewa itu aku nego lah sama pemilik. Nego sistem bayarnya setelah panen. Nah, Beruntung sekali. Betul. Akhirnya saya ibarat kata tenaga kita sendiri kan. Kita sendiri, habis itu cuma biaya kayak pemanas, segem, hanya itu aja. Sama cover-covernya nanti OVK lah. Modalnya mungkin nggak sebesar Mas Krisna ya. Nggak sampai. Tapi kalau sudah tekad kuat dengan didampingi doa, usaha keras, Iya. jalan tuh ada Mas ya. Pasti ada. Insya Allah. Insya Allah. Nyatanya dikasih jalan. Alhamdulillah. Amin. Ya. Ini perjalanan mungkin bisa diceritain ya, karena dari 210 nambah di 200 lagi. Berarti di sini satu kotak 200 sekian sampai ke sana itu proses step by stepnya bagaimana? Segala usaha itu pasti ada rintangannya. Nah, Karena apa ya, dulu kan karena cuaca, terus dari segi perputarannya kan juga dulu belum tahu pasti ya kan. Terus sama relasinya itu harus Ditambahin. ya harus ditambahin juga. belajarnya ilmunya. Iya. 200 ekor Mas. Iya, 200 ekor. Pernah nggak kayak merasa gagal atau gimana? Kalau ngerasa gagal itu gimana ya Mas? Enggak lah, karena kan yang penting semangatnya itu. Semangat. Iya. Mm-mm. Kalau enggak semangat ya Alhamdulillah untung ya, ya ini ya. alhamdulillah. Untung terus memutuskan untuk menambah populasi lagi. Iya. Itu di berapa bulan kemudian? 8 bulan Mas. 8 bulan. 8 bulan. Hampir 1 tahun. Iya, kan Nambah yang ini ya. nambah yang ini Oke. terus ini berjalan setahun ini Mas. Setahun. Ya, berjalan setahun terus nambah ini. Ini berapa bulan artinya nih? Ini masih lebaran, Oh, lebaran. puasa 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Wah, ini berapa? Ini total yang ini. Ini 500 lah. Oke. Iya, 500 ekor. 500 ekor. Ini murni dari hasil kandang yang pertama Iya. atau apa ngeluarin tambahan lagi? Ini murni tabungan dari sana.
Dari kandang pertama? Iya, dari kandang Setelah pertama. 2 tahun artinya? Iya, setelah 2 tahun. Tapi ya ada kendala lagi Mas, kan buat ngisi ini kan ayamnya lebih banyak. Ayamnya lebih banyak, Lebih mahal? juga. Terus akhirnya kan sama yang jualan polet ini kan saya deket toh. Jadinya diutangin lah. Oh, utang. Ya, diutangin. Ringan dong, Bang. Iya, Bangunkan. Kalau yang ini kandangnya berapa? Semahal yang pertama nggak? lebih mahal yang ini Mas. Malah lebih mahal? Ya, karena galvanis ini. Oh gitu. Oke, oke. Tapi selisihnya nggak banyak Mas. 7 bulan ya? Iya, Hanya 7 bulan. Ini cerita ini mudah-mudahan tidak dibuat-buat. Artinya mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dari 200 ekor nambah 400 langsung lonjak karena populasi juga 2 kali lipat dari pertama terus bisa langsung ke 500 sekian. kan dulu kan harga telur kan masih stabil gitu loh Mas. Nggih. Karena kalau sekarang harga telur memang lagi turun ya. Tapi tetap untung. Ya Masih alhamdulillahnya masih untung. Kan kemarin buat ini tuh harganya pas lagi tinggi-tingginya jadinya kayak mengalir gitu loh Mas. Ya, sekarang ya lagi turun lah. Jadi total ini nggak cukup uang 100 loh Mas. Yang kandang yang baru ini Yang baru ini tuh nggak cukup kan? sampai ngisinya tuh. Heeh. Ya 150? kalau ayamnya aja kemarin itu totalnya 43. 53, Iya. kandangnya 70 mungkin Iya. ya, 100 100 lah. 10 atau 30 ya. Ya, Itu dalam waktu nabung 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tahun depan pengen Insya Allah Mas. nikah apa pengen nambah kandang? Tambah dulu. Barat Sebelah rumah. Oh, rumah. Ya. Barat rumah itu Barat masih rumah. ada lahan kosong berarti ya setidaknya Buat kandang. buat kandang 2 kalinya ini masih bisa. Bisa ya? Bisa populasinya. Insya Allah. Setahun dapat lah 100 lebih lah dapat ya insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Jamin. Amin lah. Amin. Belum nikah atau sudah nikah? Belum Mas. Masih. Tinggal nikah ya berarti ya. Kegagalan mengubah tantangan. Oke, tadi sudah ceritain kisahnya itu bla bla bla. Sekarang teknisnya mempelihara ayam petelur bisa sehat, bisa bertelur sampai sini dan normal. Dari proses presentasenya sampai sekarang itu dianggap masih untung 2 tahun ya. 2 tahun berarti ini udah akhir kan? Ya, 2 tahun. Mulai akhir atau sudah? Ini udah absen, mulai absen. Mulai absen. Ya, Di saya ajari jadi dalam artian begini. Jadi diajari untuk kasarannya untuk pemula itu kalau peternak besar oke lah. Sekali akhir itu langsung daftar semua. Jebret. Kalau sama Mas Krisna ini saya suruh absen. Jadi suruh absen Yang bertelur ibaratnya tetap. yang bertelur itu dalam artian selama 1 minggu 7 hari itu paling enggak mereka harus bisa nyaplai pakannya. Dalam artian kasarannya hitungan kasarnya begini. 1 ekor itu dalam 1 minggu harus bertelur 4. Kalau 1 minggu itu bertelur 3, ya udah di akhir dulu. Kita pangkas membebani di ya? situ. Karena bebani pakan di situ. Antara pakan sama hasil telurnya nggak imbang. Nah itu kita absen satu-satu. Ini kan baterainya satu-satu. Ya oke. Nanti jadi misalkan 1 minggu, selama 1 minggu nanti kalau nggak bertelur dikasih silang di sini pakai kapur itu Mas. Atau pakai spidol disilang. Besoknya nggak bertelur disilang. Nanti kalau bertelur lagi dikasih 1, nanti disilang lagi, silang lagi lah. Kita hitung dalam 1 minggu itu berapa telurnya. Kalau cuman 1 minggu itu cuman bertelur 3, yus berarti ayam itu sudah nggak layak untuk dipelihara, kita akhir. Kita akhir. Nah, harga akhiran itu juga yo agak lumayan hari ini. Hari ini ya. Ya. Di sini sudah berasa persen tadi kan ada yang kosong. Yang kosong kan? itu betul itu di akhir itu Mas. Yang kosong 2 tahun ini menurut Mas Krisna ternak petelur ini kan sentimen negatifnya kalau rahasianya bisa stabil untung selain harga. Iya. Berarti kan kalau harga mempengaruhi kalau Iya. sudah jatuh ya pasti Iya. rugi kan. Iya. Ini boleh nggak ini bisa saya katakan ini hoki gitu ya di saat harga yang baik. Tanggapannya gimana? Kan kalau saya itu yang penting persenan pakan Mas, yang paling utama itu. Karena kan yang kalau pakannya melunjak tapi hasil telurnya itu menurun, itu ya percuma saja. Rugi. Ya, udah pasti rugi. Terus berarti nilainya di pakan. Kita harus pintar ngitung Iya, pakan, ngitung nutrisi pakan. dan harga. Yang penting itu nutrisinya terpenuhi, terus harga pakan itu kita bisa melihat dari persentase telur kita. Paham di situ. Ya. Dasarnya ya Ya, ilmunya. kunci dasarnya itu di situ. Pakan,
dimakan ayam terus bertelur. Bertelur. Kalau misalkan pakannya kurang bagus, telurnya Telurnya nurun. juga turun. Turun. Iya, pasti Pakannya bagus, telurnya naik. Naik. turun. Naik. Tapi harganya turun terus piye? Kalau cara mengatasinya ya yang penting itu produksi itu bagus kalau menurut saya. Produksi. Iya. Selama Kan produksinya harga telur kan nggak selalu di bawah, Mas. Nggak selalu di atas juga. Iya, nggak selalu di atas. Jadi pinter-pinteran kita lah. Saving money. Ya, Di saving saat money. turun, kita mempersiapkan mungkin modalnya nggak Ya. dibuat yang aneh-aneh, Ya, tapi ya. dibalikkan ke ayam lagi Nah, kan gitu. ya. Kalau orang babat itu, kalau menurut saya itu hasil ayam dikembalikan lagi ke ayam itu insya Allah bisa jaya lah berkembang. Ya, bisa. Berkembang. Kan ada tuh Mas anak muda yang kalau sekarang ya Mas yo ngomongin anak muda kan kadang belum terkontrol senengnya nanti pegang uang segini nanti dihabiskan nggak mikirin kedepannya. Usahanya itu loh Mas. bagaimana. Kalau harga telur turun kan kita juga nggak punya jagang Mas kalau uangnya udah habis. Jadinya kita harus bisa milah manajemen keuangan lah. Nah, gitu. Oke, manajemen saya paham. Intinya pinter ngelola manajemen keuangan, hasilnya dari telur, baliknya juga ke telur Ke telur, lagi, ke ayam. Jangan dikemana-main Ya. dulu Ya. ternyata mungkin diambil secukupnya. Jadi peluang. Kalau bahas kesehatan ayam, jadi kalau ayam sakit telurnya kan berkurang. Ya. Saya lihat ini kan tadi kalau sehat, kalau ayam sakit kotorannya itu pasti bau, Betul. pasti nggak enak, suasana nggak enak. Tapi saya lihat ini ya fine ya, lokasinya, udaranya, saya menikmati. Iya. Bagaimana untuk menstabilkan kesehatan ayam? Kalau yang penting itu semprot Mas kalau pagi. Pagi aja? Ya. Kalau saya gini, lihat cuaca. Kalau cuacanya panas kan ayam kan kalau kepanasan kan kurang bagus. Kembalikan pada diri sendiri ya. Kalau kita nyaman di kandang, berarti ayam juga nyaman gitu loh Mas. Jadi kalau panas semprot. Semprot. Walau Sebelum siang? panas. Oh sebelum panas. Sebelum panas kalau bisa. Semprot tadi air aja apa ada disinfektan atau ada yang lain? Saya rolling Mas. Ah, Kadang ya desinfektan itu ah. besoknya lagi pakai sunlight gitu loh Mas. Oh ada sunlight Ya, Oke. buat mengurangi pengeluaran lah. Kan disinfektan kan harganya juga sedikit. Juga bisa. Ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya mungkin Mas Christian karena peternak baru ya, jadi nggak tahu sunlight itu apa. Sebenarnya sunlight itu kandungannya BKC, benzyl klorium chloride. Itu juga termasuk desinfektan Mas. Jadi sebenarnya itu juga termasuk desinfektan. Sama-sama desinfektan, cuman di rolling sama Mas Krisna. Mungkin satu hari dia pakai kandungan iodin, satu harinya pakai BKC, benzyl klorium chloride, pakai sunlight, itulah kayak gitu. Jadi di rolling. Jadi bagus juga buat ini ya selain cuci piring. Iya. Cuci kandang bisa. Kalau kan biasanya kalau ayam agak flu kan baunya sengir ya Mas. Kalau kita di kandang itu saya semprot pakai Molto. Foto. Ya, biar udaranya itu seger gitu loh Mas. Oke, artinya segar terus nggak bau, ya bau mungkin dari luar kandang Ya. juga. Terus di sekitar kandang ini ada bakteri pengurai atau bakteri yang merugikan, akhirnya kena molto mati, segera. Iya. Mungkin hari ini cukup segitu ya Mas Eka ya. Ya. Kalau ngomongin kandang ayam Nggak ada Mas Krisna habisnya. ini nggak ada Nggak ada habisnya. habisnya, betul, Kita nggak ada pasti habisnya. akan sering kesini Iya. membahas tuntas kisah perjalanan Mas Krisna. Mungkin di video sambutan ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan karena kita punya slogan baru. Slogannya ya pastinya kita itu berkualitas, berdaya dan berkelanjutan. Untuk memberikan semangat tentang Nusantara, kita tutup video pada hari ini. Mas Eka, kita ucap bagaimana salamnya. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.